Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di Forum Kawanua, di edisi Kamis 27 Februari 2025, masih bersama saya Yalin Salviani yang akan menemani Anda di Manado pagi ini. Dan seperti saya informasikan tadi, di studio di Forum Kawanua akan hadir narasumber tentunya terkait dengan membahas topik kita di hari ini tentang pengawasan bahan pangan jelang Ramadan. Dan tentunya narasumber yang sudah hadir ada Ibu Imelda Ngantung, SIKMSI, selaku pengawas farmasi dan makanan, ahli muda Balai Besar POM Manado ya. Selamat pagi Bu Imelda. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, yang pasti hari ini di Forum Kawanua kita membahas tentang pengawasan bahan pangan jelang Ramadan ini Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu Imelda, apa saja sih sebenarnya bahan-bahan pangan yang perlu pengawasan gitu ya di bulan Ramadan ini? Iya, kalau bahan pangan yang akan diawasi menjelang Ramadan ini dan Idul Fitri, kalau dari Balai Besar, dari Badan POM itu, kami pengawasannya ke pangan olahan yang terkemas. Yang terkemas gitu ya Bu ya? Yang terkemas. Salah satunya contohnya? Contoh sayur kaleng, ya. Sayur kaleng, ikan kaleng, kemudian air minum dalam kemasan, produk susu yang dikemas, ya. Kemudian ada makanan ringan, snack, ada banyak pokoknya. Pokoknya banyak. Iya, yang ada kemasannya gitu ya Bu ya. Oke, baik. Terus bisa lanjutkan lagi Bu, apa-apa lagi selain itu cuma itu? Iya, yang terkemas. Cuma kan kami juga punya koordinasi dengan pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan. Jadi kami juga bersama dengan Dinas Kesehatan itu mengawasi, bukan mengawasi ya, sama-sama turun untuk melihat bagaimana produk pangan yang beredar di masyarakat, misalnya pangan takjil, ya, yang pangan takjil itu bersama-sama dengan lintas sektor kami turun bersama-sama. Kemudian ada juga bisa kami ke pangan siap saji yang ada di restoran itu bisa. Tentu saja ini sama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, tetapi tugas pokok dan fungsi kami yang utama itu adalah pengawasan terhadap pangan olahan yang terkemas. Oke. Yang pastinya ini kan sudah sebentar lagi mau masuk di bulan Ramadan gitu ya. Kira-kira dari tentunya Balai Besar POM Manado ini persiapannya gitu ya, apa saja nih yang sudah dilakukan? Oh ya, memang ini menjelang Ramadan ini, jadi tidak hanya jelang Ramadan ya, di setiap hari raya besar keagamaan. Jadi setahun itu ada 2 kali kami melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan yang beredar, itu ada di menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kemudian Natal dan Tahun Baru. Jadi kemarin sudah lewat tahun 2024. Jadi untuk tahun 2025 ini kami mulai lagi dengan selain pengawasan rutin, di jelang Ramadan ini kami ada pengawasan intensifikasi. Karena ini perlu dilakukan karena di season ini kan permintaan konsumen itu besar. Jadi kami itu sudah
jadi tidak hanya Balai Besar POM di Manado, tetapi seluruh Indonesia. Balai Besar POM di seluruh Indonesia ini secara serentak itu melakukan pengawasan. Ini dibagi dalam 5 tahap. Jadi kami di tahap yang pertama dan kedua ini kami mengawasi itu di bagian distributornya. Distributornya juga diawasi gitu distributor. ya. Oke. Kemudian selanjutnya di tahap ketiga sampai kelima ini nanti akan berakhir di 26 Maret kalau tidak salah ya. 26 Maret ini itu kami ke retail. Retail itu ada retail modern dan retail tradisional. Nah, retail modern itu kan seperti yang punya merek gitu kan, kemudian supermarket, swalayan gitu ya, dan tidak lepas juga kami ikut mengawasi yang di toko-toko. Oke, baik. Toko-toko di pasar itu juga kan diawasi. Tetap diawasi juga gitu ya. Oke, selain itu apa lagi? Ada 5 tadi ya, distribusinya, retailnya juga gitu ya, dan tempat-tempat pembelanjaan di pasar-pasar juga ya. Di toko-toko yang ada di pasar itu ikut kami awasi. Kemudian ada juga teman-teman nanti akan turun untuk pengawasan takjil. Takjil kan kalau di bulan Ramadan ini kan banyak yang jualan takjil. Nah itu dia ikut kami awasi bersama dengan Dinas Kesehatan. Bersama Dinas Kesehatan juga gitu ya. Balai Besar POM juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Turun ke lapangan gitu Turun ke lapangan. Wah, ya pastinya untuk Anda pendengar di hari ini yang ingin bergabung juga memberikan opini Anda atau ingin bertanya juga boleh gitu ya di acara Forum Kawanua di hari ini. Anda bisa WhatsApp atau juga telepon nantinya di 0821 95835080. Sekali lagi di 0821 95835080. Dan tentunya siaran kami ini juga hari ini di Forum Kawanua Anda bisa tonton langsung melalui YouTube kami di RRI Manado, dan tentunya juga bisa dengarkan di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz. Dan yang pastinya pendengar di sore hari ini kita masih dengan Ibu Imelda gitu ya. Di sini kalau boleh tahu Bu, ada lagi yang ingin kita tahu gitu ya dari Balai Besar POM Manado ini sendiri. Ini ada nggak sih tren atau produk pangan yang perlu diwaspadai oleh konsumen selama bulan Ramadan ini? Edukasi untuk masyarakat. Saya rasa kan kalau menjelang hari raya itu yang paling banyak kan orang bikin salah satu bahan yang digunakan untuk takjil kan dia menggunakan susu. Takutnya pemanis buatan juga gitu ya. Iya, itu pemanis buatan itu juga kami awasi. Kemudian yang perlu diawasi juga penggunaan pewarna makanan. Makanan, karena kan kalau di pangan takjil itu kan banyak sekali aneka minuman yang tersaji itu. Kalau lihat warnanya yang menarik kan orang tertarik, tergiur gitu ya, yang membeli gitu ya. Jadi fokusnya juga ke situ. Jadi ke bahan berbahayanya. Misalnya di penggunaan pewarna, kemudian pengawet, kemudian pemanis buatan, sama yang mengandung borak dan formalin juga. Ya itu juga diawasi juga. Diawasi. Gitu ya, Bu, ya? Jadi pewarna yang dilarang itu kan Rhodamin B sama metaniliol. Kemudian kalau pengawet yang diawasi itu adalah pengawet yang tidak digunakan untuk makanan. Kan ada yang digunakan misalnya mereka mengawetkan tahu atau membuat tahunya menjadi renyah gitu, itu kan boraks. Kemudian ada yang menggunakan juga formalin. Tapi puji Tuhan di Sulawesi Utara sampai sekarang ini tidak kami temukan lagi produk pangan takjil ini mereka menggunakan bahan berbahaya. Dari tahun-tahun kemarin Bu, dari pengalaman gitu ya, sejak ada pengawasan gitu ya juga dari BPOM secara langsung, ini ada nggak kasus-kasus di Sulawesi Utara, di Manado di tahun kemarin gitu ya, jadi perbandingan juga di tahun ini, takutnya ada lagi nih yang nakal-nakal gitu ya, para penjual yang menggunakan bahan-bahan itu tadi. Kalau dari tahun kemarin ada nggak yang kedapatan Bu di Sulawesi Utara? Kalau tahun
kira-kira 3 tahun kesininya atau dari tahun 2025 ke belakang itu 3 tahun, itu tidak ada lagi kami temukan menggunakan bahan berbahaya di produk pangannya. Oke, kalaupun ada ditemukan gitu ya Bu ya, mungkin ada nih yang nakal gitu ya menggunakan produk-produk yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Apa nih tindakan dari Balai Besar POM ini sendiri Bu? Kalau kedapatan nih? Kalau kedapatan, kalau misalnya kami temukan ada menggunakan pewarna tekstil atau pewarna yang tidak diperuntukkan untuk bahan pangan, itu kan bisa langsung ketahuan. Kan kami ketika turun untuk takjil itu kan ada mobil keliling, mobil laboratorium keliling, itu langsung rapid test, jadi langsung dites di tempat. Ketika teridentifikasi menggunakan bahan berbahaya, itu langsung tim kami turun mewawancarai si penjual. Kan penjual ini belum tentu juga yang membuat. Ada juga sih yang pembuat gitu titipan, ada juga pembuat sekaligus sebagai penjual. Nah, itu akan kami wawancara, cari tahu kira-kira produknya ini dapatnya dari mana. Kalau pengalaman beberapa tahun lalu itu kan pernah kami dapati. Itu langsung kami datangi tempat produksinya, dan memang ketahuan di situ dia memang menggunakan sirup yang memiliki nomor izin edar BPOM, tetapi dia mencampur sedikit. Ada racikan khususnya gitu ya. Itu biarpun sedikit itu bisa terdeteksi ketika petugas kami turun melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap produk pangan tersebut. Jadi ketika diwawancarai dan diminta keterangan, akhirnya dia mengaku. Dan itu memang kalau misalnya orangnya baru pertama kali itu kami lakukan pembinaan. Kemudian bersama dengan Dinas Kesehatan mendampingi mereka untuk nanti mengarahkan bagaimana cara untuk memproduksi pangan dengan baik. Jadi selama kalau satu kali ditemukan dilakukan pembinaan gitu ya. Tapi kalau misalkan berulang-ulang? Kalau pembinaan, kalau sudah berulang itu nanti akan kami serahkan ke bagian penindakan gitu ya. Oke, baik. Jadi jangan pernah main-main gitu ya dengan tentunya Balai Besar POM Manado gitu ya. Tentunya pembinaan dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan berulang-ulang ada yang masih nakal gitu ya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya ada tindak lanjutnya juga gitu ya, tindakan tegas gitu ya. Oke. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di hari ini yang ingin bertanya, kami persilahkan juga tentunya bisa bergabung nanti di 082195835080, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan sekali lagi acara ini bisa Anda tonton langsung dari YouTube ya, live di YouTube di RRI Manado. Dan tentunya hari ini narasumber kita masih bersama dengan Ibu Imelda Ngantung SIK MSI selaku pengawas farmasi dan makanan ya, tentunya ahli muda Balai Besar POM Manado. Dan tentunya pendengar di kesempatan hari ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, pendengar terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Forum Kawanua. Di hari ini masih dialog interaktif dengan topik pengawasan bahan pangan jelang Ramadan. Dan sekali lagi kita juga mengundang kebersamaan Anda pendengar yang ingin bergabung di 082195835080. Anda bisa SMS juga WhatsApp dan juga bisa telepon ya di nomor tersebut di 082195835080 jika ingin bertanya ataupun juga memberikan opini Anda. Dan juga acara ini sekali lagi Anda bisa tonton langsung di YouTube kami di RRI Manado dan juga bisa mendengarkan secara langsung di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga didengarkan di RRI di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Dan sekarang di line telepon sudah ada yang bergabung, Ibu Imelda, kita langsung sapa saja. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Pak Johan dari Tondano. Oke, Pak Johan di Tondano. Silakan, Pak. Pertanyaannya. Bisa ke langsung narasumber? Iya, silakan, Bapak. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Johan. Begini, kenapa mesti setelah Lebaran baru ada pengawasan? Setelah Lebaran Kalau ada sebelumnya pengawasan. Lebaran kenapa gak diawasi? Oke. Langsung dijawab. Iya. Tapi masyarakat memerlukan itu. Iya. Jangan hanya Lebaran aja, sesudah Lebaran harus dilaksanakan terus. Oke. Mudah-mudahan program ini berjalan terus sampai akhir. Oke Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan di Tondano ya. Dan seperti informasi juga yang sudah diberitahu gitu ya, sebenarnya ini tidak hanya setelah atau sebelum Lebaran gitu ya. Ini selalu dilakukan oleh Balai Besar POM sebenarnya gitu ya, Bu ya. Betul. Oke, silakan Ibu bisa memperjelas lagi memberikan jawaban kepada Pak Johan di Tondano. Iya, terima kasih Pak Johan. Selamat pagi Pak Johan. Terima kasih sudah jadi pendengar setia RRI dan terus mengawasi kinerja Balai Besar POM di Manado. Begini Pak, jadi pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di masyarakat itu secara rutin kami lakukan selama atau sepanjang tahun. Dan itu tidak hanya dilakukan di Kabupaten Minahasa, dalam hal ini Tondano, kebetulan Pak Johan di Tondano ya. Itu kami lakukan di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kalau misalnya khusus Balai Besar POM di Manado, kami tinggal mengawasi itu 12 kabupaten kota, karena 3 kabupaten kota itu Sitaro, Talaut dan Sangihe itu kami sudah punya perwakilan di sana yang namanya Lokapom Kepulauan Sangihe. Jadi khusus untuk Balai Besar POM di Manado kami mengawasi 12 kabupaten kota. Nah, ini tidak hanya di hari-hari raya, tetapi secara rutin ada di Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tetapi ada yang namanya intens, berarti intens itu perlu pengawasan secara khusus. Nah, secara khusus ini kami lakukan 2 kali dalam setahun seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Itu adalah di saat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, kemudian yang kedua di Desember dan Tahun Baru, menjelang Tahun Baru. Itu yang kami lakukan Pak. Jadi tidak hanya ada aduan dari masyarakat atau ada colek-colek dari masyarakat baru kami turun, tidak Pak. Jadi itu memang sudah jadi tugas kami sebagai pengawas obat dan makanan. Oke, dan tidak hanya di hari-hari besar saja gitu, tapi intens setiap
bulan. Lihat bulan gitu ya, dan bahkan ini sudah menjadi memang pekerjaan yang memang Panggilan kami. memang panggilan yang tidak hanya di hari-hari besar ya Pak Johan. Yang pastinya ini tetap dilakukan secara intens oleh Balan Besar POM ya. Oke, dan sekarang ada lagi telepon di hari ini yang sudah bergabung. Oke, halo, selamat pagi. Halo, Halo, selamat pagi Bapak. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Pak Jeffrey Pak Jeffrey. Di mana Pak? di Bitung. Di Bitung. Bapak bisa dikecilkan dulu volume radio monitornya Bapak? Boleh Bu? Oke, boleh. Baik Bapak, silakan Pak Jeffrey. Iya. Menurut kami masyarakat, kalau pengawasan makanan dan dia campuran-campuran ini, sebenarnya DP pengawasan harus diam-diam. Tidak boleh diketahui masyarakat agar itu campuran-campuran yang dilarang itu boleh diketemukan. Tapi kalau diumumkan begini, barang kadaluarsa dong sembunyi semua. Nanti ulangnya tidak mau diawasi, ulang orang kasih keluar, ulang orang jual. Jadi kalau pengawasan begini seharusnya berdiam-diam. Sama dengan Intel, orang bilang. Intelijen. Ya, terima kasih. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Jeffrey di Bitung. Sebenarnya pengawasan dan juga pemeriksaan ini nih seharusnya harus diam-diam gitu ya menurut dari Pak Jeffrey. Bagaimana tanggapan Ibu? Kayak Intel, Bu. Iya, oke. Terima kasih Pak Jeffrey yang di Bitung. Gini Pak, jadi memang untuk pengawasan kami lakukan itu Pak. Kalau misalnya kami ke supermarket itu tidak ada pemberitahuan ke supermarket bahwa kami akan turun ke sana. Jadi inspeksi namanya. Iya. Tiba-tiba kami sudah ada di sana. Dan ketika kami turun bukan hanya satu tim. Iya. Jadi sporadis. Jadi ada beberapa tim itu langsung turun secara bersamaan. Dan pemeriksaan kami Pak itu tidak hanya di pajangan yang ada di misalnya di supermarket. Tidak hanya ada di pajangan yang Bapak Ibu lihat ketika masuk ke supermarket. Itu pengawasan kami sampai ke gudangnya. Oke. Iya. Ke gudangnya terus kami lihat. Kami juga melihat ini dapatnya dari mana, produk-produk ini dapatnya dari mana, kemudian kami lihat penyimpanannya seperti apa, kemudian pengelolaan untuk produk daluarsa seperti apa. Kalau memang kami lihat di satu sarana ini ada produk daluarsa yang dibiarkan istilahnya tidak disendirikan, itu akan kami secara intens itu akan kami berikan peringatan karena itu kan berpotensi mereka mengedarkan itu, mungkin ditambahkan sedikit, mungkin dicampur sedikit di produk yang masih kadaluarsanya masih jauh. Jadi ketika kami dapati seperti itu akan kami berikan pembinaan sampai ke peringatan untuk melakukan perbaikan karena memang kalau siapa bilang di supermarket tidak ada barang daluarsa? Karena kan itu mereka kan barang-barang yang ada di pajangan itu kan mendekati 1-2 bulan sebelum expire itu mereka memang SOP-nya mereka sudah tarik untuk disimpan di satu ruangan yang namanya bed stock di situ bed stock. Jadi semua barang retur, barang rusak, barang kadaluarsa itu sudah harus mereka sendirikan di satu ruangan dan itu harus ada listnya. Jadi kami periksa listnya, oh sesuai. Jadi kalau misalnya masih bercampur itu kan perlu perhatian khusus, perlu perhatian khusus. Baik. Tapi sejauh ini mereka sudah sesuai SOP mereka menyimpannya di satu ruangan dan memang hanya penanggung jawabnya yang bisa kelola barang tersebut. Oke. Jadi istilahnya kalau pengawasan ini dan pemeriksaan ini juga tentunya tidak terduga kadang-kadang inspeksinya mendadak gitu ya. Kadang-kadang langsung datang saja gitu ya. Jadi yang punya toko pun bahkan yang punya tempat ini juga tidak tahu kapan gitu ya Balai Besar POM ini bisa datang tiba-tiba gitu ya bersama dengan timnya. Sama kayak Intel juga ternyata ya. Oke, yang pasti itu tadi ya Pak Jeffrey di Bitung
informasi tadi yang sudah disampaikan, jawaban dari Ibu Imelda ya. Dan tentunya ada lagi yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp di kesempatan hari ini. Oke, di sini apakah ada nomor aduan konsumen untuk BP POM dari Alex? Oke, terima kasih untuk Pak Alex hari ini. Ini ada nggak Bu? Nomor aduan gitu ya. Kadang-kadang kan masyarakat di lapangan gitu ya, kalau belanja tidak hanya di swalayan, kadang-kadang belanja di warung aja Bu. Ini kan kalau beli bumbu-bumbu yang biasanya kan banyak yang instan gitu ya sekarang ini. Tapi ada yang jual itu ada bumbu-bumbu yang masih apa ya, kayak batu-batu begitu loh Bu, yang kayak nggak layak jual tapi tetap dijual di warung. Nah ini kalau misalkan kita ingin mengadu gitu ya tentang aduan konsumen, aduan kita itu ada nggak sih yang bisa kita sampaikan ke Balai Besar POM ini? Aduannya kemana? Ada Pak siapa ya? Pak Alex ya? Pak Alex ya. Pak Alex. Kami punya nomor untuk aduan konsumen yang ini memang langsung direspon oleh petugas. Sebentar ya, saya lagi coba lihat nomor teleponnya kan. Ya pasti nanti ya, ada nomor akan aduan nanti, konsumennya. Nanti kan diinformasikan gitu ya. Kemudian sekarang kan zamannya canggih. Ya. Orang sudah ada medsos semuanya. Nah, Balai Besar POM di Manado juga menerima aduan via itu Instagram, mau DM atau mau inbox. Instagramnya di mana Bu? Instagramnya BPOM Manado. BPOM Manado ya. Oke, jadi yang pastinya Facebooknya juga. Facebooknya juga. Oh gitu ini ya? sudah ada. Untuk nomor teleponnya Pak, ini bisa di 0851 9009 7997. Oke. Di 0851 900 97957. 97997. Oke, yang pastinya bisa mengadukan gitu ya, apapun yang didapatkan oleh konsumen terkait apa yang Anda konsumsi gitu ya, mungkin kedapatan ada penjual-penjual nakal gitu ya, yang pastinya bisa laporkan, bisa menghubungi Balai Besar POM juga gitu ya Bu ya. Iya. Oke, dan bisa langsung di Instagram, di Facebooknya juga ada ya Bu ya. Kalau Facebooknya BPOM Manado. BPOM Manado. BPOM Manado. Oke, kalau di Instagramnya juga sama atau? Instagramnya bentar ya saya. Oke. Dan yang pastinya di Instagramnya juga Anda bisa DM. DM juga di sana. Masih dicek ya Bu ya? Iya. Oke. Dan yang pasti semuanya itu bisa dikeluhkan, bisa langsung disampaikan gitu ya ke Balai Besar POM Manado. bpom.manado. Oke, di bpom.manado. Manado, iya. Oke. Dan yang pastinya ya, itu aduan untuk konsumen gitu ya, Pak Alex. Semoga hari ini mendengar, dan tentunya kalau ada sesuatu yang didapat gitu ya dari penjual-penjual yang nakal gitu ya, bisa langsung hubungi gitu ya. Bisa. Balai Besar POM. Dan yang pasti ini kalau ada aduan dari masyarakat, kalau boleh tahu sejauh mana nih masyarakat bisa berperan juga dalam membantu pengawasan bahan pangan selama bulan Ramadan ini? Jadi pengawasan pangan ini kita bukan hanya bekerja sendiri. Itu sangat mustahil kalau kami sendiri yang bekerja. Jadi pengawasan pangan yang beredar ini bisa dari pemerintah. Dalam hal ini Balai Besar POM di Manado bisa, kemudian Dinas Kesehatan juga bisa. Kemudian ada dari si pembuat pangan tersebut yang kami istilahkan produsen. Jadi produsen ikut mengawasi produk pangan yang dia produksi ketika beredar di masyarakat. Kemudian masyarakat juga sebagai konsumen itu boleh terlibat dalam mengawasi, punya peran penting juga ya Bu ya? Mengawasi pangan yang beredar. Nah kalau misalnya Bapak Ibu di peredaran Bapak Ibu menemukan ada susu yang rusak, itu misalnya Bapak Ibu beli di salah satu supermarket, nah itu bisa diadukan ke kami, nggak perlu datang lagi ke kantor. Tapi kalau tempatnya dekat dan Bapak Ibu mau berkunjung ke kantor kami, nggak apa-apa, ke kantor saja. Tapi kalau misalnya jauh dari Kota Manado menemukan produk pangan yang beredar tidak sesuai, misalnya ada yang daluarsa, ada yang rusak,
itu bisa langsung mengadu ke nomor telepon tadi itu terhubung dengan WhatsApp juga. Baik. Itu tinggal Bapak Ibu foto bentuknya atau video, kemudian harus jelas Bapak Ibu rela memberikan data pribadi. Data pribadi itu rahasia, akan kami rahasiakan. Kemudian Bapak Ibu menyertakan barang buktinya, misalnya struk pembeliannya di mana. Itu memang akan langsung kami tindaki. Oke, Ya, baik. seperti itu. Ya, yang pasti sekarang ada telepon yang sudah bergabung di hari ini. Halo, selamat pagi from Kawanua. Selamat pagi, Forum Selamat Kawanua Pusat pagi. Manado. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan di Cliff, mana? dari Cliff Motoling. Oke, Cliff silakan. Selamat pagi Ibu dari BPOM, Bepom. Ya, selamat pagi Pak Cliff. Apa kabar Motoling? Puji Tuhan sehat. Tertanah goyang terus, gempa dari kemarin sampai sekarang. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak akan terdampak. Langsung saja ya. Iya. Bu, saya mau bertanya, apa langkah-langkah yang harus Bepom lakukan untuk pencegahan ini bahan-bahan berbahaya? Karena memang banyak-banyak pengusaha-pengusaha usaha-usaha yang nakal-nakal begitu. Karena begini Bu, karena kan sudah jelas tidak bisa terjangkau kan begitu sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan itu. Oke, baik. Terus kendala-kendala apa yang ditemukan oleh Bepom dalam pengawasan itu? Mungkin hanya itu saja. Terima Oke, kasih. baik. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Cliff di Motoling dari ini yang sudah bergabung gitu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa nih yang BPOM lakukan untuk mencegah bahan-bahan berbahaya ini beredar gitu ya di masyarakat nih, Bu? Oke, jadi pengawasan Badan POM itu ada pengawasan pre-market atau sebelum produk itu beredar, kemudian ada pengawasan post-market. Nah, untuk pengawasan pre-market ini kami lakukan ketika ada satu misalnya di sini UMKM ya, UMKM memproduksi olahan ikan begitu, abon ikan atau apalah begitu, itu kan harus ada izin edar. Nah, sebelum izin edarnya terbit itu harus kami lakukan pengawasan. Kami melihat kondisi sarananya seperti apa, kebersihan sanitasinya, hygiene sanitasinya seperti apa. Kemudian kami lihat cara produksinya sudah betul atau tidak, asal bahan bakunya dari mana. Kemudian kami lihat bahan-bahan yang digunakan itu memenuhi syarat atau tidak. Dan setelah itu kami meminta mereka untuk melakukan pengujian. Nah, hasil uji itu kami lihat apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diperuntukkan untuk produk tersebut. Kalau sudah sesuai itu bisa diberikan nomor izin edar. Nah, untuk pengawasan post market, nah ini yang kami lakukan secara rutin dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian ada intensifikasi pangan, kemudian bagaimana menjangkau sampai ke daerah yang terjauh. Motoling pun lumayanlah jauh. Itu ada memang kami pengawasan sampai ke situ. Nah, untuk langkah-langkah ya namanya juga kami punya keterbatasan kan. Nah, untuk supaya pengawasan ini maksimal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami meminta juga partisipasi dari masyarakat untuk turut mengawasi. Kemudian kami di Instagram atau di media sosial dari Balai Besar POM di Manado itu, Instagram, FB itu banyak sekali materi-materi yang kami berikan, baik secara hanya bentuk tulisan atau konten-konten yang mengandung yang mengandung edukasi ke masyarakat itu sudah kami lakukan supaya masyarakat bisa melihat, oh secara santai kan sekarang orang hanya dengan jari kan bisa tahu, bisa dapatkan informasi, bisa dapat wawasan. Jadi itu kesempatan-kesempatan itu yang kami pakai untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat mendapatkan pangan yang aman dan bermutu, kemudian otomatis sehat untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu. Kemudian kendala itu pasti ada kendala. Kalau tidak ada kendala berarti kita di zona nyaman terus kan. Nah, kendala-kendala itu bisa kami datangi di salah satu distributor itu kami tidak disambut dengan baik. Kami datang ke salah satu toko, kami dimarah-marah. Pernah juga dimarah-marahin juga gitu ya, Bu ya. Iya. Dan kami diajarkan tidak boleh marah, sabar, karena kan kami tujuannya supaya masyarakat terlindungi dari bahan makanan yang tidak memenuhi standar kan. Jadi kami harus
ekstra sabar, memberikan juga edukasi kepada pemilik toko bahwa ini penting. Jadi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen itu Anda butuhkan. Karena kan kalau tidak ada lagi langganan untuk berbelanja di tempatnya kan nanti kan rugi atau bisa tutup. Jadi perlu untuk mempertahankan cara peredaran pangan yang baik di salah satu sarana, karena masyarakat juga kalau mau belanja mereka mau haknya sebagai konsumen itu terpenuhi. Jadi mereka sudah membayar, kan mereka menginginkan hak mereka sebagai konsumen itu mereka dapat, yaitu dengan cara mereka mendapatkan makanan yang aman untuk mereka konsumsi. Ternyata memang banyak juga kendala-kendala di lapangan gitu ya, Bu ya, apalagi yang punya toko atau bahkan swalayan yang tidak mau gitu ya diperiksa Tidak gitu mau ya, ada diperiksa, beberapa seperti iya. itu. Tapi bagaimanapun tugasnya Balai Besar POM Harus ini tetap jalan. harus tetap jalan. Tentunya harus perlu kesabaran ekstra gitu ya, Bu ya, Iya. ternyata ya. Aduh, luar biasa. Dan tentunya sekarang ada lagi yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS kami. Awasi untuk aneka jualan takjil yang yang biasanya menjamur saat bulan Ramadan, dari Lisa di kampus. Itu maksudnya apa tadi ya? Oh iya, tadi kan sudah Awasi dijelaskan. untuk aneka jualan takjil. Memang tadi BPOM Badan ada juga. kegiatan intens Iya. khusus ini pengawasan takjil. Oke, sudah dilakukan juga ya Lisa, terima kasih. Oke, di sini ada lagi selamat pagi from Kawanua, Ibu Yelin juga Ibu narasumber. Saya dari Ibu Fatmawati di Kota Bitung. Saya ingin bertanya kepada narasumber, apakah makanan dan takjil di bulan suci Ramadan ini bisa menjamin karena torang kaum muslimin menjalankan ibadah puasa merasa aman dan terjamin? Bagaimana nih Bu? Yang biasanya menjual, mayoritas yang menjual takjil itu kan Bapak Ibu juga yang Muslim ya. Jadi kalau dari segi layaknya untuk dikonsumsi mungkin berhubungan dengan halal, ya saya bisa katakan ya Tetap halal. halal, karena kan mayoritas yang menjual itu adalah Ada kebanyakan umat Muslim juga gitu ya. umat Muslim juga yang berjualan. Kemudian kami pengawasannya kalau ke takjil ini fokusnya ke bahan berbahaya. Tadi yang saya sudah sampaikan. Pewarna, apakah menggunakan pewarna tekstil, menggunakan rodamin atau metanilelo, menggunakan boraks kah, atau menggunakan formalin. Nah itu kalau takjil itu ke situ. Oke, yang pastinya Ini kalau pemeriksaan. masalah halal atau tidaknya, karena kebanyakan yang jualan pun juga saudara-saudara kita yang Muslim juga Iya, gitu ya, kebanyakan iya, gitu iya. ya. Jadi bisa dijamin juga ya Bu ya. Tapi Iya. yang perlu pengawasan itu adalah bahan Berbahaya. yang berbahaya atau tidakkah yang mereka buat gitu ya untuk mengolah makanan tersebut gitu Iya, ya. kemudian kami juga melakukan edukasi, sekaligus melakukan edukasi di tempat kepada para penjual untuk selalu memperhatikan kebersihan. Kebersihan paling Jadi tempat mereka berjualan, lapak tempat mereka berjualan itu harus diperhatikan kebersihannya. Kan rata-rata jualannya di pinggir jalan. Iya. Jadi diusahakan untuk ketika berjualan itu harus dalam keadaan tertutup. Nah, itu Oke, edukasi yang kami berikan. Oke, dan sekarang ada lagi yang bertanya Bu. Selamat pagi, saya dari Geoffrey Tikala. Kalau bisa di setiap swalayan atau Indomart dan Alfamart di pintu masuknya diberi stiker nomor pengaduan dari BPOM Manado, ukuran agak besar deh supaya kita masyarakat bisa membantu BPOM Manado. Begitu Bu usulannya. Oh, terima kasih untuk usulannya. Boleh Nanti juga akan saya ya. sampaikan untuk ditindaklanjuti. Bagus juga usulannya. Oke, dan yang pastinya tentunya akan diupayakan itu ya Bu ya. Usulannya terima kasih hari ini sudah memberikan opininya. Nah, yang pasti bisa kasih opini dari opini-opini masyarakat gitu ya yang sudah ikut juga tadi di program di opini publik tadi Bu. Tentunya juga mengungkapkan bagaimana nih kalau yang beli-beli sesuatu gitu ya, apalagi kalau di warung. Ini ada pengawasan dari Balai Besar POM juga nggak Bu? Kalau di warung-warung kecil begitu, karena kebanyakan kalau ada membeli bahan-bahan makanan dan juga ada bumbu-bumbu kemasan yang siap saji itu kebanyakan tuh ada kayak gumpalan-gumpalan begitu Bu, tapi tetap dijual. Gimana nih?
Kalau untuk sampai ke tingkat yang seperti itu memang mungkin ada ya yang sempat kami turun, tapi tidak akan semua Tidak itu semua, akan ya. terjangkau. Dan kami juga di Balai Besar POM di Manado itu punya program pengawasan keamanan pangan desa sampai ke tingkat desa. Jadi di desa itu sudah ada kader-kader keamanan pangan desa. Kemudian ketika kami datang ke satu kabupaten kota itu kami bawa program ini. Jadi pengawasannya itu kami tekniknya itu kami mengumpulkan, meminta ke pihak desa itu untuk memberikan kader-kader yang siap kami bina, untuk kami edukasi agar supaya mereka menjadi perpanjangan tangan kami. Sekarang juga kami anak-anak pramuka itu kami edukasi dan kami jadikan mereka sebagai kader untuk ikut mengawasi pangan yang ada di sekitar mereka. Waduh, anak-anak pramuka ya Bu anak-anak ya. pramuka, ya sudah kerjasama dengan Kuarda. Oke. Kuarda Pramuka. Nah, dan yang pasti edukasinya sebenarnya sudah banyak dilakukan ya Bu ya, selain di media sosial pun, bahkan kader-kader pramuka juga. Mungkin siapa tahu nanti ada kader-kader yang baru yang akan menjadi edukasi juga untuk Balai Besar POM ini gitu ya. Kader-kader. Iya, semoga. Yang pastinya yang paling penting juga memang ada kerjasama dari masyarakat gitu ya, tidak hanya dari Balai Besar POM saja seperti Ibu Imelda katakan tadi, selain bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, pemerintah pun, masyarakat pun juga ikut bisa gitu ya, menjadi pengawas gitu ya, Bisa mengawasi juga makanan-makanan yang beredar gitu ya, membantu Balai Besar POM juga. Oke. Dan yang pasti untuk Anda di hari ini yang ingin bertanya atau memberikan opini Anda bisa langsung bergabung saja pendengar di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Dan kita beri sejenak ya, tetap terus bersama kami di hari ini di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus satu
Di pagi hari ini pendengar masih di Forum Kawanua. Di hari ini masih dengan topik pengawasan bahan pangan jelang Ramadan, dan tentunya masih bersama narasumber kami Ibu Imelda Ngantung ya, selaku pengawas formasi dan makanan tentunya Balai Besar POM Manado. Dan tentunya kami tetap mengundang kebersamaan Anda pendengar yang ingin bergabung di 082195835080 di Selatan hari ini. Dan tentunya Anda bisa memberikan opini Anda di program Forum Kawanua. Dan Bu Imelda, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih tips-tips sederhana gitu ya yang bisa disampaikan kepada konsumen, khususnya masyarakat Kota Manado dan sekitarnya gitu ya? Bagaimana sih caranya agar kita ini bisa memilih bahan pangan yang aman gitu ya saat menjelang bulan Ramadan nanti? Ada tips khusus nggak, Bu? Tipsnya sederhana saja sebenarnya. Selalu memberikan edukasi ke masyarakat kalau sebelum membeli produk itu kita harus cek klik KLIK, klik kan, ya klik. Jadi klik ini singkatan dari yang pertama itu adalah kemasan. Jadi cek kemasannya dulu, bagus atau tidak, kage sopenyok atau apa itu nggak usah lagi dibeli, atau kemasannya sudah rusak. Kemudian label. Nah, di label itu kan segala informasi tentang yang terkandung di bahan pangan tersebut. Nah, kan ada masyarakat juga yang punya alergi terhadap bahan pangan tertentu. Nah, mereka bisa membaca label, harus baca labelnya. Di label itu juga ada kandungan nilai gizi atau ada zat-zat yang memang perlu kita hindari. Itu dengan kita membaca label, kita sudah terhindar dari zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Kemudian KLI, cek izin edar. Izin edar. Ini izin edar ini menandakan legal atau tidaknya suatu produk. Kalau sudah memiliki nomor izin edar seperti nomor izin edar dari BPOM, kalau dulu 12 digit, sekarang sudah ke 15 digit. Jadi kalau khusus pangan itu ada BPOM, RI, MD, kemudian 15 digit, 15 angka. Nah, MD ini berarti makanan yang diproduksi dalam negeri. Kemudian ada ML, makanan yang diimpor, makanan dari luar negeri. Kemudian kalau yang izin edarnya dari Dinas Kesehatan itu ada PIRT. Nah, ibu-ibu yang sering belanja ini kan orang lihat, PIRT itu ada 15 angka juga. Nanti coba lihat, 2 angka terakhir itu adalah angka expire dari izin edar tersebut. Nah, itu bisa juga melihat seperti itu. Kemudian klik KLIK. Yang terakhir itu adalah cek kadaluarsa. Masih boleh digunakan atau tidak. Seperti itu. Jadi harus jadi konsumen cerdas dengan selalu ingat cek klik. Jadi kalau mau belanja cek klik gitu ya. Cek dulu kemasannya, izin edarnya, dan juga labelnya gitu ya. Dan kadaluarsanya. Tentunya juga ini yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai konsumen gitu ya. Untuk tidak salah membeli bahan-bahan yang tentunya di saat bulan Ramadan. Dan produk-produknya juga aman, jadi harus rajin membaca gitu ya Bu ya. Itu yang paling penting, cek dan juga harus rajin membaca. Dan sekarang ada lagi yang sudah bergabung di hari ini melalui SMS juga WhatsApp di hari ini. Ini dari Linda di Sario. Untuk daerah Sulawesi Utara, apakah pernah ada temuan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam produk-produk makanan? Kemudian tindakan apa yang dilakukan jika ditemui penyalahgunaan bahan berbahaya? Tadi sebenarnya sudah kita tanyakan juga gitu ya. Oke, bisa mungkin hari ini baru bergabung gitu ya. Silakan Bu, bisa diinformasikan lagi. Jadi beberapa tahun yang lalu memang ada di produk pangan mie yang kita temui menggunakan boraks. Kemudian itu memang langsung karena sudah 2 atau 3 kali ketika kami sampling mendapatkan hasil di mana menggunakan boraks. Nah, itu kita langsung lakukan proses secara hukum dan memang ada sampai disidangkan itu. Jadi itu tahap pertamanya itu pembinaan dulu. Kemudian kedua kali masih ditemukan itu langsung kami berikan surat peringatan. Nah, yang ketiga kali itu memang langsung ditindak
tindak. gitu ya. Mereka bilang pembinaan, kemudian yang terakhir itu adalah pembinasaan. Oke, yang pastinya ada ini ya, segala sesuatunya yang dilakukan kalau misalnya menyalahi aturan, tentunya ada tindakan tegas juga gitu ya dari Balai Besar POM ini gitu ya Bu ya. Iya. Dan tentunya di sini ada lagi beberapa tanggapan dari masyarakat. Tadi juga di opini publik sudah disampaikan Ibu di sini dari Pak Abel yang ada di SEA. Saya merasa terkadang sulit mendapatkan informasi tentang bahan pangan yang aman meskipun ada pengawasan. Terkadang kita sebagai konsumen tidak tahu harus lapor kemana kalau menemukan produk yang mencurigakan. Semoga ada saluran pengaduan yang lebih mudah diakses. Tadi memang sudah disampaikan juga gitu ya pengaduannya. Tadi bisa menghubungi gitu ya di line telepon juga ya Bu ya. Bisa diinformasikan lagi Bu? Untuk line telepon pengaduan kami adalah 0851 9009 7997 0851 9009 7997. Kemudian kami juga punya media sosial. Itu ada Instagram bepom.manado. Kemudian akun Facebooknya kami BPOM Manado. Oke, yang pastinya nanti bisa langsung hubungi di sana ya. Terima kasih Pak Abel untuk opininya. Dan sekarang juga ada opini yang sudah disampaikan. Ini dari Ibu Denisa yang ada di seputaran Tikala. Masyarakat juga harus lebih aktif melaporkan jika menemukan pangan yang tidak sesuai standar pengawasan. Memang bukan hanya tugas pemerintah tapi juga kita sebagai konsumen ikut membantu. Oke, terima kasih hari ini sudah memberikan tanggapan dan opininya. Dan juga ini dari Ibu Ria. Tentunya mengungkapkan pengawasan pangan selama Ramadan memang penting. Saya berharap Balai Besar POM tidak hanya mengawasi bahan pangan di pasar tapi juga produk makanan yang dijual secara online karena memang banyak yang sulit untuk memeriksa kualitasnya secara langsung. Dan tentunya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Manado juga memang sangat penting dan saya anggap memang sudah berjalan dengan baik jika terus meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Oke, terima kasih hari ini yang sudah memberikan opininya gitu ya. Dan terakhir Ibu, kalau hari ini gitu ya dari Balai Besar POM Manado ingin menginformasikan kepada masyarakat apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait tentang topik kita di hari ini, pengawasan bahan pangan jelang Ramadan, apa yang sudah dilakukan oleh BPOM dan pesan untuk masyarakat sendiri yang mendengarkan siaran kita di Forum Kawanua. Silakan Bu. Oke. Tentu dengan kedua tangan kami dari Balai Besar POM di Manado itu tidak akan mampu melakukan pengawasan tanpa bantuan dari pihak-pihak pemerintah lainnya, pihak pemerintah daerah, terlebih juga masyarakat. Makanya kami sangat mendukung sekali kalau ada masyarakat yang antusias ikut melakukan pengawasan. Nah, kalau menemukan hal-hal yang tidak sesuai, misalnya pangan yang kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi, itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa langsung melakukan pengaduan ke nomor telepon tadi. Kemudian ada media sosial, bisa DM kami atau bisa inbox kami, itu akan langsung direspon oleh petugas. Kemudian yang paling terakhir itu mari karena saya berdiri di posisi sebagai konsumen, misalnya saya sebagai konsumen, itu saya sebagai konsumen itu kan saya sudah membayar untuk suatu produk yang akan nanti saya konsumsi. Nah, tentu saya punya hak untuk mendapatkan produk pangan yang sesuai, yang bermutu. Nah, kiat saya itu, dan saya juga mengedukasi ke masyarakat itu selalu menggunakan metode tadi, ceklik. Nah, itu paling praktis sebenarnya Bapak Ibu, paling praktis untuk kita terapkan ketika kita memutuskan untuk membeli suatu produk makanan. Jadi cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang suka beli-beli online, kalau tidak yakin dengan produk pangan tersebut, mendingan tidak usah beli. Oke. Dan yang pasti itu untuk konsumen ya. Sekarang nih ada nggak Bu yang ingin disampaikan kepada para penjual, produsen juga yang tentunya di bulan Ramadan ini apa yang harus mereka persiapkan lakukan gitu ya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, apalagi untuk menjual makanan mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Oke. Kan ini menjelang hari raya. Ini selalu saya memberikan bulan Ramadan. Kami memberikan edukasi ke penjual bahwa
ketika kita menjual tentu kita akan mendapatkan upah. Nah, marilah kita menjual supaya selain kita mendapatkan upah secara fisik, kita juga mendapat pahala, istilahnya pahala. Kemudian jadikan konsumen itu, misalnya saya sebagai pelaku usaha, saya menjual. Jadikan target konsumen itu seperti keluarga kita sendiri. Kalau kita menganggap mereka keluarga, tentu kita akan menyajikan pangan atau makanan itu yang memang layak untuk dikonsumsi. Jadi jangan kejar keuntungan, tapi mari kejar hal-hal yang lebih baik lagi. Tentu kalau kita melakukan hal yang lebih baik, itu rezeki akan mengalir terus. Amin. Iya. Yang pasti kejarlah di bulan Ramadan nantinya itu tuh ada banyak pahala gitu ya, yang tentunya kita bisa dapatkan asal dengan melakukan hal-hal yang baik. Apalagi juga untuk penjual, tentunya tetap menjaga makanannya, mutu makanannya agar layak untuk dikonsumsi ya. Oke, terima kasih hari ini yang sudah memberikan opininya dan sudah bergabung juga melalui line telepon dan juga SMS juga WhatsApp kami di 0821 9583 5080. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang juga selalu menyaksikan acara kami di YouTube RRI Manado ya, terima kasih. Dan tentunya juga terima kasih untuk narasumber hari ini yang sudah hadir, Ibu Imelda Ngantung ya, SIK MSI selaku pengawas farmasi dan makanan Balai Besar POM Manado sudah hadir di Forum Kawanua hari ini. Sukses terus Ibu. Iya, terima Tetap kasih. Semangat bersama timnya. Pasti harus. Apalagi banyak tugas dan juga amanah gitu ya, yang tentunya juga banyak harapan dari masyarakat kepada Balai Besar POM Manado ini, tentunya agar mereka tetap juga bisa menjadi perpanjangan tangan lah ya dari masyarakat untuk menjaga makanan-makanan yang layak untuk mereka konsumsi. Oh iya, ada satu lagi. Apa nih, Bu? Balai Besar POM di Manado kan sudah mendapatkan sertifikat WBK. Jadi kami sekarang sementara ke WBBM. Jadi kami sangat membutuhkan dukungan masyarakat juga untuk menopang kami, mendukung kami untuk mendapatkan WBBM. Nah, dengan cara ketika ada petugas yang datang, Bapak Ibu sekalian, kami sudah diberikan pembekalan bahwa kami tidak bisa menerima apa-apapun. Jadi menolak gratifikasi. Jadi Bapak Ibu kalau menyayangi kami, mendukung kami, mari kalau ada petugas cek dulu apa benar dari Balai Besar POM di Manado. Kalau misalnya benar, itu jangan sekali-kali memberikan istilahnya gratifikasi kepada kami. Baik, yang pasti ini pesan yang sangat penting untuk kita dengarkan hari ini di acara jadi Forum Balai Kawanua. Besar POM di Manado itu adalah sahabat masyarakat. Baik. Terima kasih Bu Imelda. Siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa hadir lagi jadi narasumber kami di program-program RRI Pro 1 Manado. Sukses terus. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, demikian pendengar di hari ini program Forum Kawanua dengan topik pengawasan bahan pangan jelang Ramadan di hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Lin Solviani, selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia, sesuai